Halo bro, jumpa lagi di Cebi. Bicara soal olahraga di Indonesia, ada satu hal yang gak bisa dibohongi, perasaan. Hubungan antara supporter Indonesia dengan pelatih timnas itu unik banget. Kadang benci sampai ke ubun-ubun, tapi kalau sudah cinta, dibela mati-matian kayak keluarga sendiri. Nah, baru-baru ini, jagat maya, khususnya platform X atau Twitter, lagi heboh gara-gara sebuah postingan dari akun @pinkygish. Dia bikin tier list atau ranking bertajuk Ranking of Indonesia's Most Popular Sports Coaches. List ini menarik banget bro, isinya bukan cuma data, tapi perasaan. Ada yang dijuluki Raja Abadi, ada pahlawan baru futsal, tapi ada satu nama di urutan terakhir yang deskripsinya bikin kita ngakak sekaligus mikir keras. Siapa saja mereka dan kenapa pelatih nomor 4 disebut pelatih atlet MMA? Apakah taktiknya silat? Siapkan kopi kalian karena kita akan bedah satu persatu ranking viral ini. Kita mulai bedah dari nomor 2, sosok yang baru saja bikin bangga satu Indonesia. Di daftar tersebut ada nama Coach Hector Souto. Kenapa dia masuk daftar paling dicintai? Jawabannya simple, dia memecahkan kutukan. Sedikit flashback ya teman-teman. Selama bertahun-tahun, futsal Indonesia itu ibarat raja tanpa mahkota. Kita jago, skill individu pemain kita diakui Asia. Tapi, kita selalu mentok kalau ketemu tembok besar bernama Thailand. Thailand itu rajanya futsal ASEAN. Tiap ketemu mereka, mental kita sering down duluan. Tapi, Hector Souto datang dan mengubah segalanya. Di postingan itu, dia dipuji karena disiplin taktiknya. Sebagai pelatih asal Spanyol, dia membawa sistem yang rapi, tapi tidak mematikan flair atau kelincahan alami pemain Indonesia. Buktinya, juara AFF Futsal 2024. Kita sikat Vietnam di final, dan sebelumnya menghancurkan dominasi Thailand. Souto membuktikan kalau talenta lokal kita dipoles dengan sistem yang benar, hasilnya adalah trofi. Selain juara AFF, dia juga memastikan kita lolos ke final round Piala Asia 2026. Jadi wajar kalau supporter futsal sekarang lagi sayang-sayangnya sama beliau. Dia bukan cuma pelatih, dia pawang yang berhasil jinakan Thailand. Lanjut ke nama berikutnya. Ini menarik karena menggambarkan psikologi supporter kita. Ada nama John Herdman. Di deskripsi postingan @pinkygish, dia disebut sedang menjalani honeymoon phase atau fase bulan madu. Apa maksudnya? Ini adalah fase di mana pelatih baru datang dengan reputasi mentereng seperti Herdman yang pernah bawa Kanada ke Piala Dunia dan memberikan harapan baru. Di fase ini semuanya terlihat indah, taktiknya dipuji modern, pendekatannya beda, dan fans merasa, nah ini dia pelatih yang kita cari. Kenapa dia masuk list dicintai? Karena supporter Indonesia itu pada dasarnya optimis. Kita selalu welcome banget sama pelatih berkualitas yang punya visi jelas di awal. Herdman di sini merepresentasikan harapan akan modernisasi. Supporter kita sudah cerdas bro. Mereka nggak mau lagi lihat taktik luring, lurus lari doang. Mereka mau lihat build up, pressing, dan struktur. Dan sosok seperti Herdman dalam konteks postingan ini dianggap membawa angin segar itu. Tapi ingat, fase bulan madu pasti berakhir. Ujian sebenarnya adalah konsistensi. Dan inilah dia, puncak tertinggi dari segala cinta supporter Indonesia saat ini. Lebaran tinggal hitungan hari. Baju keluarga ini lagi banyak dicari, karena simple tapi elegan Indonesia. Nyaman buat sholat Id sampai kumpul keluarga. Linknya di deskripsi sebelum kehabisan.
Di postingan @PinkyGish, dia diberi gelar yang sangat agung dan dramatis, The Eternal King, alias Raja Abadi, Shin Tae-yong. Kenapa deskripsinya seemosional itu? Mari kita bedah alasannya. Karena ini bukan cuma soal bola, tapi soal harga diri. Postingan itu menyoroti fakta sejarah yang gak bisa dibantah. STY mengambil alih timnas Indonesia saat kita ada di titik nadir. Ingat zaman itu? Ranking kita 175 FIFA, bro. Main bola baru 60 menit udah kram. Napas Senin Kamis. Tapi lihat sekarang, ranking kita melesat ke 130-an. Bahkan sempat 120-an. Kita satu-satunya wakil ASEAN di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Tapi poin terpenting yang bikin dia dicintai bukan cuma ranking, tapi karena dia mengubah DNA sepak bola kita. Dia berani potong generasi. Pemain senior yang manja dibuang, diganti anak-anak muda yang mau lari sampai muntah. Fisik, mental, kedisiplinan, semua dirombak total sama STY. Banyak orang yang dulu gak peduli bola, sekarang rela antri tiket cuma karena percaya sama prosesnya STY. Dia sudah memenangkan hati rakyat. Makanya, julukan Eternal King itu rasanya gak berlebihan. Nah, setelah kita dibuat bangga sama Souto dan terharu sama STY, si pembuat postingan menutupnya dengan sebuah plot twist yang bikin sakit perut. Nomor 4, Patrick Kluivert. Ini bagian yang paling ngaco, tapi relate banget sama kondisi tim yang salah asuhan. Deskripsinya sadis, bro. Dia disebut membawa tactical recession atau kemunduran taktik. Bayangin, dikasih most talented squad atau squad paling berbakat, tapi win rate-nya cuma 37%. Taktiknya dijuluki pass and pray. Oper bola, terus berdoa aja semoga gol. Nggak ada pola, nggak ada skema, pokoknya bismillah gol. Dan yang paling kocak, dia sangat dicintai oleh atlet MMA Indonesia. Loh, kok MMA? Maksudnya sarkas banget. Karena taktiknya nggak jalan, permainan di lapangan jadi kacau, keotik. Isinya mungkin cuma lari-larian, tabrak-tabrakan, atau main fisik kasar kayak orang berantem di ring UFC. Jadi bukannya main bola, malah menyuguhkan pertarungan bebas. Ada-ada aja sarkasnya. Itulah dia bedah postingan viral dari @PinkyGish. Sebuah postingan yang diawali dengan pujian tulus buat pahlawan seperti STY dan Souto, tapi diakhiri dengan roasting pedas buat pelatih pass and pray. Ini sebenarnya cerminan suara hati kita semua. Kita akan cinta mati sama pelatih yang punya visi dan bukti. Tapi kita bakal kritis dan sarkas sama pelatih yang menyia-nyiakan potensi pemain. Gimana menurut kalian? Setuju nggak STY jadi Eternal King? Dan siapa pelatih pass and pray di dunia nyata menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Maju terus olahraga Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam CBI Indonesia.